Teman-teman tolong jangan lagi berpikir tentang Patrick Kluivert. Buang jauh-jauh dari ingatan kita. Kita sudah pulangkan dia ke Belanda dan sekarang masih di tanggal 12 Oktober 2025 tepat jam 21.00 saya tiba di Singapura di Bandara Changi. Nah, untuk transit ya, nanti langsung ke Korea menjemput Sintayong untuk segera Sintayong memimpin timnas Garuda Indonesia. Mantap. Welcome back Sintayong. Patrick Kluivert out. Thank you. Teman-teman, hari ini saya di Bandara Soekarno-Hatta dengan terpaksa kita antar Patrick Kluivert ke Belanda karena kalau nggak diantar dia nggak mau pulang. Jadi dengan kegagalannya, dengan kesalahannya, ya dia harus kita antar langsung untuk pulang ke negara asalnya, ke Belanda. Terima kasih teman-teman. Gagal sudah. Mimpi indah harapan timnas Garuda untuk tampil di Piala Dunia. Mimpi indah 287 juta rakyat Indonesia ini dihancurkan, diluluh lantakan oleh seorang pelatih yang paling bertanggung jawab, yang harus bertanggung jawab, yaitu Patrick Kluivert. Tidak ada pilihan lain. Patrick out dan seret Patrick Kluivert kembalikan ke negara asalnya, Belanda. Padahal Sintayong membangun timnas menjadi istimewa selama 4 tahun. Hasil 4 tahun ini dihancurkan hanya dengan 7 bulan oleh seorang Patrick Kluivert. Pertanyaannya, kenapa Sintayong harus diganti? Adakah yang bisa menjawab itu? Ataukah menurut teman-teman, siapa orang-orang yang harus bertanggung jawab selain Patrick Kluivert? Untuk timnas Garuda Indonesia, saya dan 287 juta rakyat Indonesia pasti menaruh hormat setinggi-tingginya. Bangga dan salut atas perjuangan hidup mati kalian di lapangan hijau. Kalian benar-benar menunjukkan komitmen yang sangat kuat pada negara, pada Indonesia, pada merah putih. Kalian layak disebut sebagai pahlawan, tapi tidak untuk Patrick Kluivert, tapi tidak untuk mereka yang menghancurkan mimpi 287 juta rakyat Indonesia. Patrick Kluivert dan siapa yang bertanggung jawab lainnya. Gue sih nggak ngeliat ini proyek gagal ya. Gagal masuk Piala Dunia bukan proyek gagal. Kan masih ada Piala Asia, masih ada pembinaan yang lain-lain. Wah, gokil. Oke lah, ini bukan suatu proyek yang gagal menuju ke Piala Dunia. Masih ada proyek-proyek selanjutnya, masih ada kompetisi-kompetisi selanjutnya, masih ada piala-piala selanjutnya seperti Piala AFF. Itu menurut lo doang, itu menurut lo doang. Gua lebih baik nggak apa-apa lah, kita nggak jadi ke Piala Dunia. Kita sakit, kita kecewa. Asal pelatihnya masih STY. Ini pelatih diganti di tengah jalan. Kita ya sebagai masyarakat Indonesia ya kita berharap penuh, kita selalu support, tapi nyatanya apa? Kita selalu dikecewakan. Patrick out. Buat Coach Justin, Bung Toel, Bung Akmal Marhali, tolonglah kalian ini jangan terus membela Patrick Kluivert yang sudah terang-terangan gagal membawa timnas Indonesia di round 4. Dan yang jadi pertanyaan gua, setiap mereka diundang ke stasiun TV itu mereka selalu aja membela Patrick Kluivert. Ini nggak tahu kenapa ini ya, padahal Sintayong yang sudah membangun sepak bola selama 4 tahun itu dihancurkan hanya kurun waktu 7 bulan. Coba kalian bayangkan. Dan kalau kita lihat dalam laga melawan Arab Saudi itu terdapat kejanggalan dalam line up formasi dari Patrick Kluivert. Bukan juga karena kesalahan wasit, tapi karena kesalahan si Erick Thohir. Yes, si Erick Thohir. Teman-teman masih ingat dong ya, dialah yang sudah memecat Sintayong, pelatih yang sudah berhasil membawa nama sepak bola Indonesia naik peringkat FIFA, lolos Piala Asia, dan bikin rakyat kembali bangga. Katanya nih diganti demi kebaikan timnas, demi komunikasi yang jauh lebih baik. Tapi realita dan hasilnya bullshit semua itu. Lalu datanglah Patrick Kluivert dan akhirnya terbukti sepak bola kita langsung terjun bebas sebebas-bebasnya. Kalah dari Irak, kalah dari Arab Saudi, gagal total di putaran keempat. Mimpi Piala Dunia tinggallah mimpi, hancur di bawah manajemen ambisius
yang sok profesional tapi penuh politik. Erik bilang olahraga jangan dicampur adukan sama politik, tapi justru dia sendiri berpolitik paling kenceng nih. Pemecatan Sintayong jelas ada unsur politisasinya, karena Sintayong itu terlalu populer, terlalu berpengaruh, dicintai rakyat dan nggak bisa dikembalikan. Sekarang setelah gagal, Erick Thohir dengan santai cuma bilang maaf kepada rakyat. Maaf, nggak cukup dengan kata maaf bos. Lu bukan penonton, lu itu penanggung jawab sebagai Menpora dan juga Ketua Umum PSSI. Lu pegang dua kekuasaan besar olahraga dan dua-duanya gagal total. Prestasi jeblok, pelatih salah pilih, dan citra timnas hancur sehancur-hancurnya di tangan lu. Rakyat udah capek lihat sepak bola terus dijadikan panggung politik pribadi. Satu lagi nih, timnas bukan alat pencitraan bos. Garuda itu simbol rakyat, bukan simbol karir politik. Erik, kalau lu punya nyali dan punya rasa malu untuk Garuda, masih hormat, turunin ego lu, lepasin tuh panggungnya kepada orang yang benar-benar pantas. Karena sekarang lu Erik nggak layak jadi pemimpin olahraga. Lu simbol kegagalan yang menutupi cita-cita bangsa. Dan satu lagi nih, kalau si Erik sportif, maka dia akan berani dengan tegas, dengan kerendahan hati mengakui salah dan meminta maaf kepada Sintayong dengan mengatakan, maaf saya gagal, saya salah sudah memecat Sintayong. Gue tantangin, berani gak ya si Erick Thohir melakukan itu? Dan satu lagi nih Erick Thohir, kalau lu punya rasa tanggung jawab, buktiin dengan satu langkah berani lu mundur dari kursi Menpora dan Ketua Umum PSSI sebelum nama Garuda makin jatuh dan hancur karena kegoblok. Kenapa Coach Sintayong akhirnya diganti sama Patrick Kluivert oleh Erick Thohir? Menurut gua ada kepentingan Erick Thohir, dia mau dapat sedikit kredit kalau Indonesia masuk Piala Dunia beneran. Kalau misalnya kita masuk Piala Dunia sama pelatih Sintayong, kreditnya semua akan ke Coach Shin, karena dia yang udah sama kita lebih lama, ya kan? Dia dari 2019. Sedangkan kalau misalnya dia ganti, Erick Thohir ganti nih atas keputusan dia, terus akhirnya berhasil masuk Piala Dunia, maka sebagian kredit itu oke, ada di Coach Patrick, tapi sebagian kredit pasti akan datang juga ke Erick Thohir bahwa dia melakukan keputusan yang baik. Kalau gagal gimana ya? Kalau gagal ya udah dia tinggal cari alasan lagi, media naikin, emang kita nggak mau masuk Piala Dunia, bla bla bla. Menurut gue itu. Jadi ini sebenarnya permainan orang mencari popularitas, dan menurut gue wajar karena dia politisi, dan itu pintarnya Pak Erick Thohir sih, dia orang media yang berkelas menurut gue. Itu aja, akibat kegagalan ini banyak para fans Garuda itu meminta Pak Erick Thohir mengundurkan diri jadi ketum PSSI dan karir politik dari Pak Erick Thohir terjun bebas. Inilah resiko yang harus dihadapi Pak Erick Thohir. Lanjut. Tidak lolos ke Piala Dunia, faktornya bukan cuma Kluivert. Gitu. Faktor lain? Bahwa Kluivert harus tanggung jawab jelas karena dia head coach. Tapi faktornya bukan cuma itu. Ada pihak-pihak lain yang juga ikut bertanggung jawab. Oh, kualitas misalnya kalau kita bicara teknis, kualitas kan kelihatan bahwa dengan naturalisasi ini merupakan percepatan melakukan boosting ya, bahkan sampai ke babak 4. Ya. Tapi di babak ini kelihatan. Kan tadi Mbak Mala aja bilang nggak bisa bikin gol, nggak bisa eksekusi. Ya di situ kelemahan. Oke guys, cukup sampai sini dulu videonya. Jangan lupa ditekan tombol subscribe sebagai tanda perkenalan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.